Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 kelas 12 IPA 7 akan menampilkan hasil presentasi online Al-Quran hadis kami dengan judul Keangkuhan Orang Munafik dan Pentingnya Menjaga Akidah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 204 sampai dengan 206. Sebelum melanjut ke materi selanjutnya, marilah kita perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Rehan Hidayah Selasita dengan nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Raffi Abdi Abiantara, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Hairani Septa Madira, nomor absen 7. Nama saya Muhammad Ihsanul Haq, nomor absen 12. Nama saya Raffi Nabila Amelia dengan nomor absen 18. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Dan di antara manusia ada pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad, dan ia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya padahal ia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling dari engkau, ia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Bila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk. Suatu ketika, seorang kaum musyrikin yang berasal dari Bani Zukroh bernama Al-Aqnas bin Syarik mendatangi Nabi dengan tujuan ingin mengutarakan keinginannya masuk Islam dengan keseriusan serta tutur bahasa yang sopan dan lembut, membuat Nabi Muhammad SAW menjadi kagum. Namun, setelah pulang dari bertemu Nabi tadi, di perjalanan ia melewati perkebunan serta peternakan milik kaum muslimin. Lantas ia langsung membakar serta membunuh hewan-hewan ternak milik kaum muslimin tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206 dengan tujuan mengingatkan kepada kaum muslimin terhadap sifat-sifat munafik serta tipu daya mulut yang berkata manis. Makna per ayat akan dibacakan teman-teman saya setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap tonton sampai habis. Bye-bye. Makna yang tersirat pada surah Al-Baqarah ayat 204 ini yaitu tentang singgungan kepada orang-orang munafik yang dijelaskan bahwa mereka menyatakan keimanan hanya dengan lisan dan menjelaskan tentang kehidupan kepada orang dengan sangat detail sehingga banyak orang yang percaya seperti orang mukmin dan menghormati mereka yang mengucapkan tersebut. Sesungguhnya Al-Quran telah memperingati kita agar tidak mudah percaya dengan orang-orang munafik seperti yang saya sebutkan tadi, karena mereka tidak memiliki iman di dalam hati melainkan hanya permusuhan terutama untuk kaum mukmin, namun mereka menyembunyikan permusuhan tersebut. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat tersebut yaitu jangan mudah percaya dengan ucapan orang lain, baik dia berkata dengan manis atau dengan sedetail mungkin tentang suatu hal. Jangan mudah percaya. Kita harus mengetahui apa dasar dari ucapan yang ia katakan, dan kita harus sadar juga bahwa apakah yang dia ucapkan dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau malah menjauhkan kita dengan iming-iming materialisme dunia.
Nah, di dalam ayat ini terkandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai perilaku orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, merusak tanaman-tanaman, merusak hewan ternak beserta keturunannya, dan merusak apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di bumi ini. Akan tetapi, jika ditinjau dari ayatnya, maka akan terlihat bahwa ayat ini memiliki arti lain, yaitu membahas tentang sifat orang-orang munafik. Yang mana sifat orang munafik yang dibahas dalam surah ini adalah sifat orang munafik yang bermuka dua. Orang munafik itu ketika ia dihadapkan atau bersama dengan orang-orang muslimin atau orang-orang yang beriman, maka ia akan menyatakan keimanannya kepada Allah, menyatakan bahwa ia akan berbuat kebajikan dan kebaikan atas nama Allah, dan juga akan bekerja sama dengan orang-orang Islam untuk memajukan agama Islam. Akan tetapi apabila ia berpaling atau tidak sedang bersama orang-orang Islam, maka ia akan melakukan kerusakan dan ia akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ia ucapkan sebelumnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai perilaku orang-orang munafik yang seperti ini. Tafsir Al-Maraghi, di mana para ulama mufassirin itu setuju bahwa kalimat atau kata al-harsa yang berarti tanaman-tanaman itu bukan berarti tanam-tanaman, akan tetapi memiliki arti perempuan-perempuan. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 223 yang mengatakan bahwa istri-istrimu itu adalah ladang bagimu. Dan juga kata an-nasla itu bukan berarti ternak tetapi anak-anak. Nah, jika dilihat dari sini, maka dapat diartikan bahwa surat ini membahas mengenai orang-orang munafik itu akan menyebarkan fitnah mengenai istri-istri atau perempuan-perempuan sehingga menyebabkan kerusakan di dalam rumah tangga, dan itu akan berdampak pada anak-anak mereka. Nah, ini sesuai dengan tiga sifat orang munafik yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah, yang mana Rasulullah SAW mengatakan ada 3 sifat orang munafik. Yang pertama, apabila ia berkata ia berdusta, apabila ia berjanji ia mengingkari, dan apabila ia dipercaya ia khianat. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang-orang muslim dan orang-orang beriman haruslah selalu waspada dan hati-hati terhadap orang-orang munafik, karena orang-orang munafik selalu memiliki cara mereka sendiri untuk melakukan tipu daya kepada kita sebagai orang-orang muslim. Oke, sekarang penjelasan tentang surat Al-Baqarah ayat 206. Dari ayat-ayat sebelumnya yaitu 204 sampai dengan 205 yang menyinggung tentang kezaliman dan kefasadatan munafikin yang sangat ahli dalam hal menipu. Nah, di ayat 206 ini apa sih yang disinggung? Jadi di ayat 206 ini menyinggung tentang kesombongan mereka, dan jika ada orang yang menasihati mereka ataupun mencegah perbuatan buruk mereka, di sini mereka bukan mendengarkan nasihat tersebut ataupun kembali ke jalan yang benar, tetapi mereka malah menjadi-jadi dalam melakukan hal buruk, bahkan tidak segan-segan akan melakukan segala macam hal untuk mencapai tujuannya tersebut. Imam Al-Razi dalam kitabnya Mafatih Al-Ghaib pernah menyebutkan ada 5 ciri-ciri orang yang menjadi perusak di muka bumi. Yang pertama yaitu orang yang perkataannya halus, tidak membuat orang lain tersinggung, serta selalu membuat pendengarnya merasa takjub, heran, dan juga memberikan simpati. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh, sebagian umat Allah itu ada yang mereka hatinya lebih manis daripada madu, dan ada yang mereka yang hatinya lebih pahit daripada buah berenung. Kedua yaitu orang yang hatinya menyimpan 1000 fitnah dan juga permusuhan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sungguh, laki-laki yang Allah paling murkai ialah yang paling memusuhi. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu orang yang ketika berpaling daripada hadapan umum selalu berusaha menyebarkan fitnah, konflik, pertikaian, dan permusuhan. Keempat yaitu orang yang selalu berusaha agar orang lain merasa bahwa dirinya benar dan percaya bahwa apapun yang dia katakan, apapun yang ia lakukan juga benar. Sampai-sampai mereka berani berkata bahwa Allah menjadi saksi atas apa yang kami katakan. Kelima yaitu orang yang sulit menyadari dirinya sendiri serta enggan untuk menerima nasihat orang lain. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengisahkan,
Suatu saat, Raja Harun al-Rasyid didatangi oleh seorang laki-laki dari kaum Yahudi. Namun, ia tidak dengan segera menemui laki-laki tersebut. Setelah lama menunggu, barulah ia menemui laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut berkata, "Wahai Raja, minta maaflah kepada Tuhan." Raja pun langsung meminta maaf kepada Tuhan dan bersujud kepadanya, meminta maaf atas kesalahan yang telah ia perbuat. Pada lain kesempatan, ia juga pernah bertemu dengan laki-laki dari kaum Yahudi lainnya. Laki-laki tersebut meminta petunjuk atau nasihat darinya. Namun, ia tidak memberikan nasihat apapun kepada laki-laki tersebut, karena ia tahu bahwa laki-laki tersebut tidak akan pernah menerima nasihat darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran pernah berfirman, "Wa iza qila lahu taqillaha akhazathul izzatu bil ismi fa'asbuhu jahannam wala bi'sal mihad." Yang artinya, dan apabila dikatakan kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang terburuk." Jadi guys, apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini? Yuk dengerin. Jadi, di muka bumi ini haruslah tetap berhati-hati terhadap orang munafik, di mana orang munafik akan melakukan 3 strategi dalam menjalankan aksinya. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Yang kedua yaitu meyakinkan dengan sumpah atas nama Allah. Dan yang ketiga yaitu siap berargumen secara akal. Orang-orang munafik inilah yang apabila ia telah meninggalkan orang-orang yang ditipunya, ia akan melaksanakan tujuan yang sebenarnya, melakukan kerusakan di bumi, wanita-wanita dinodai, generasi muda dirusak mentalnya, hutan-hutan digunduli, lingkungan dicemari, buah-buahan dan ternak dimusnahkan. Sifat-sifat ini sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai Muslim haruslah terus berhati-hati dalam menjalankan hidup agar tidak terjerumus dengan hasutan orang-orang yang mengajak ke jalan yang tidak benar. Jadi kita sebagai manusia haruslah menjalani kehidupan dengan sangat baik, baik dari dunia maupun akhirat. Allah adalah Zat yang Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui segala perbuatan hamba-hambanya di muka bumi ini. Allah juga mengetahui mana hambanya yang baik secara penampilan dan lisan, namun buruk di dalam hatinya, serta menyimpan 1000 dendam dan fitnah di dalam hatinya. Allah juga tahu mana saja hamba-hambanya yang beriman dan memiliki amal soleh. Alhamdulillah. Oke guys, jadi sekian presentasi dari kami. Semoga ilmu-ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan bosan belajar and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.